Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita belajar bersama mengenai rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Ini merupakan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 semester 1. Salawat dan salam kepada junjungan kita semua, baginda Rasul Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita dapat masuk ke dalam kelompok-kelompok yang berbahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, tentunya kita mempelajari bab ini ada tujuan-tujuan yang hendaknya kita capai. Adapun tujuan dari mempelajari bab ini adalah agar peserta didik mampu, satu, yaitu menyebutkan arti dari Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27, serta hadis mengenai rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan benar. Tujuan yang kedua adalah kalian dapat menjelaskan makna isi kandungan Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27, serta hadis rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan benar. Kemudian yang ketiga, agar kalian bisa mengidentifikasi hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27 dengan benar. Yang keempat adalah agar kalian bisa mendemonstrasikan bacaan Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27 dengan tartil. Tujuan yang kelima adalah agar kalian membaca Al-Quran, dapat membaca Al-Quran, Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27 dengan lancar. Yang keenam adalah agar kalian dapat menampilkan contoh perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi dari Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27 serta hadis terkait dengan benar. Adapun peta konsep alur kita belajar adalah kita membaca dalilnya, kemudian berusaha untuk menghafalkan. Dari membaca itu kemudian kita memahami, sehingga pada akhirnya adalah kita memiliki sikap rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kemudian memahami hadis terkait rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Selanjutnya, kemudian kita berusaha untuk menghafal Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27. Kemudian kita memahami makna dari dua ayat itu, dan kemudian kita pun berusaha untuk mengetahui perilaku Nabi dan sebisa kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku yang berbahagia, dalil pertama dalam bab ini adalah Quran surat Al-Isra
ayat 27. Bisa kita bersama-sama membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Quran Surat Al-Isra ayat 27, yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Selanjutnya, dalil yang kedua adalah Quran Surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Selanjutnya, hadis mengenai rendah hati, hemat dan sederhana. Yang pertama adalah hadis mengenai rendah hati. Bismillahirrahmanirrahim. An Ayyad ibn Himari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawaddu'u hatta la yabkhara ahadun ala ahadin wa la yabghu ahadun ala ahadin. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadhu, sehingga tak seorang pun menyombongkan diri kepada yang lain, atau seseorang tiada menganiaya kepada yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, hadis mengenai hidup hemat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iqtisadu fin nafaqati nisful ma'isyah wa tawaddudu ilan nasi nisful aqal wa husnus su'ali nisful ilmi. Rawahul Baihaqi. Yang artinya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sederhana atau hemat dalam berbelanja adalah setengah dari penghidupan. Akrab atau cinta dengan orang-orang banyak adalah separuh dari akal, dan pertanyaan yang baik atau tepat adalah separuh dari ilmu. Selanjutnya, hadis tentang hidup sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas watasaddaq bi ghairi sarafin wala makhilatin. Artinya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan sikap sombong. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Baik anak-anakku, dari dalil-dalil yang telah kita baca bersama, mari kita ulangi bacaan-bacaan tadi. Baca berulang-ulang karena mengulang bacaan merupakan cara tepat dalam menghafal
Jangan pernah bosan dalam menghafal, karena menghafal kunci datangnya pemahaman. Baik, cukup sekian dari Bapak Guru. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.